aja. Ya, langsung Nanti aja. lebih 1 menit, 2 menit nggak apa-apa ya Pak Bagus ya. Ya Pak Bagus. Suaranya terdengar dengan jelas nggak? Jelas Pak. Nyala berarti bagus. Alhamdulillah. Ya ini nunut baby. Belum nggak apa-apa. Usaha tidak Mari mulia babynya hasil. agak. Dan di sini suasana sekarang dimulai ya. Oke. Saya coachnya Bu Isti, coachnya ya. Oke. 2. Nanti yang ketiga baru Bu Alamah ke saya dan coach itu kan. Ya. Materi kita sama tentang implementasi. Jadi mulai sekarang. Ya. Selamat pagi Bu Isti. Selamat. Saya Pak, bentar. Pak Bagus ini kepala sekolah ya? Kemarin. Tunggu Pak. Sudah siap belum? Jenengan kepala sekolah apa Pak? Oh, tadi kan aku teman sejawat. Oh, kepala sekolah. Oke, nanti saya salah ngomong. Gurunya. Geng. Ada masalah di implementasi kurikulum Ya. Nanti hanya menggali dari sini. Oke? Ya. Selamat pagi Bu Isti, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bapak. Kabarnya baik Pak, alhamdulillah. Baik. Dengar-dengar kemarin Bu Isti punya keluar itu Pak. Sudah mau disambati tapi waktu itu masih belum bisa ya. Kita komunikasi. Sekarang ada waktu ya juga kita manfaatkan ya Bu Isti ya. Kita bisa santai Bu Isti. Iya Pak. Ya santai tentang masalah jenengan kemarin ya mau diutarakan. Kemarin menangkap bahwa jenengan itu sangat antusias untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Namun jenengan sendiri juga masih punya banyak kendala dan punya banyak tantangan dan juga ada hal yang mungkin jenengan gagas atau ide apa dari jenengan. Percakapan hari ini kita kesana ya Bu ya. Ya. Kita membahas tentang ini kurikulum merdeka yang jenengan mau implementasikan di sekolah kita itu bagaimana? Kalau menurut Bu Isti, kurikulum merdeka tersebut ya, Bu Isti sudah mengimplementasikan sekarang ini di sekolah atau bagaimana? Yang mau jenengan utarakan masalahnya apa gitu? Ini Pak. Di kurikulum merdeka ini saya tuh punya kayak kendala gitu loh Pak. Jadi ini kan kurikulum baru ya Pak ya. Sedangkan saya sendiri tuh belum mengikuti diklat secara tatap muka Pak, secara langsung. Saya itu hanya mengikuti diklat lewat daring. Yang gimit-gimit gitu loh Pak Bagus. Jadi itu saya tuh belum paham benar tentang kurikulum merdeka ini. Jadi itu saya mau matur ke Bapak itu gimana ya Pak solusinya atau langkah-langkahnya supaya kurikulum merdeka ini saya atau guru-guru yang lain itu lebih paham, lebih mengenal. Jadi nanti saat kita implementasikan di kelas itu tidak ada kendala gitu Pak Bagus. Itu yang ingin saya sampaikan kemarin juga Pak. Berarti ini ya kita sepakati ya tujuan kita nanti kita bahas kurikulum yang dengan ini ya dengan gali dan ingin melaksanakan secara baik ya Bu ya. Kalau menurut Bu Isti ini kesempatan Ibu Isti sebagai seorang guru dalam mengimplementasikan ini bagaimana Bu sekarang? Kalau sekarang saya mengimplementasikan kan dari ini Pak, hasil saya mengikuti diklat daring itu kan saya mendapat masukan dan mendapat pengetahuan tentang bagaimana penerapan kurikulum baru di kelas. Kemudian saya juga belajar dari ada modul kan Pak, itu kita download dari Kemdikbud ID yang siswi itu kan banyak sekali, nah ambil dari sana. Saya juga buka PNS Pak untuk mengetahui seperti apa ketika itu, dan
bagaimana cara mengimplementasikannya pada anak-anak di kelas. Itu yang saat ini baru saya pelajari Pak. Tapi secara pribadi saya pengen ada kayak diklat luring gitu loh Pak. Jadi dalam diklat itu nanti ada bagaimana membuat modul, bagaimana membuat penilaiannya, bagaimana P5-nya, seperti itu Pak. Baik Bu. Kalau Bu Isti berarti sudah melaksanakan stick demi sedikit ya Bu ya, dari belajar mengaji terus diterapkan di kelasnya ya Bu ya. Iya. Kalau Bu Isti sendiri sekarang kalau diukur dengan skala angka nih, kira-kira Bu Isti dalam menguasai kurikulum merdeka ini di angka berapa Bu? Kalau skalanya teman-teman. Kalau sampai saat ini sepertinya saya belum banyak Pak. Kalau saya program ya baru bulan ke-6 Pak. Jadi untuk ke anak-anaknya itu belum bisa maksimal banget karena saya masih banyak harus belajar lagi Pak tentang kurikulum merdeka itu. Oh begitu. Angka berapa tadi Bu? Angka 6 Pak. 6. Berarti masih harus banyak ya ini ya. Iya. Nah ini masih di angka 6. Terus Bu sendiri punya kekuatan apa ya untuk mencapai angka 10 itu yang sudah dimiliki sekarang apa? Untuk mencapai tujuan biar kita apa ya? Bu itu menguasai kurikulum dengan sempurna sampai angka 10 mungkin nanti dan implementasinya juga seluruhnya itu kekuatan yang sudah dimiliki apa sekarang? Ya. Kekuatan saya nanti untuk ini kan satu kesatuan ya Pak antara kurikulum siswa dan sekolah. Jadi nanti langkah pertama saya akan memetakan dulu Pak pengetahuan kemampuan anak-anak. Yang kedua saya akan ini lebih banyak belajar tentang kurikulum merdeka itu dari berbagai sumber Pak. Mudah-mudahan dengan nanti langkah-langkah saya tersebut pada prakteknya di kelas lebih lebih maksimal lagi, jadi bisa terimplementasikan secara maksimal Pak kurikulum ini. Gitu. Terus berarti ada ini ya, itu sudah punya ini ya kekuatan dari dalam diri untuk memetakan tadi ya, memetakan belajar dari berbagai sumber juga ya. Iya. Selanjutnya gini Bu Isti, peluang atau kemungkinan yang mungkin jenengan ambil apa kemungkinan yang bisa jenengan lakukan dalam itu tadi memetakan, menggali berbagai sumber tadi, kemungkinan apa yang Bu Isti bisa ambil atau lakukan? Ya, langkah pertama ya Pak ya, ini mungkin saya akan berkolaborasi Pak dengan teman paralel saya. Jadi nanti kami akan berdiskusi mana yang terbaik untuk kita implementasikan di kelas pada murid-murid kita. Jadi sharing dengan paralel Pak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pemetaan kemampuan anak-anak, akan lebih banyak belajar lewat ini Pak, belajar IT itu Pak, di PMM itu mungkin nanti itu solusi yang terakhir kalau kita sambil menunggu yang pelaksanaan di kelas KN secara luringnya. Jadi kita belajar sendiri gitu Pak. Baik, dari Bu Isti ini ada kira-kira ya sharing paralel, pemetaan kemampuan, lebih dalam apa tadi belajar ya Bu? Ya, itu PMM juga, belajar IT juga. Mungkin nanti ya bisa terlaksana ya Bu ya, tapi dalam hal ini Bu, pastinya Bu Isti juga memiliki hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Isti untuk meraih tujuan tersebut. Meraih tujuan tersebut, hambatannya apa atau gangguannya apa yang menghalangi dengan untuk mewujudkan dengan halangan dengan tadi?
Ya, kalau hambatannya menurut saya ini Pak Bagus. Jadi saya itu terus terang ya Pak, untuk mengimplementasikan kurikulum itu kan namanya kurikulum baru ya Pak ya. Jadi semuanya baru. Itu tentang ini buku pegangan anak-anak itu Pak. Buku pegangan anak-anak itu sangat apa ya namanya sangat minim lah, bisa dikatakan seperti itu, terutama yang bahasa Indonesia itu. Padahal kalau anak-anak kelas 1 sekarang itu banyak yang belum bisa membaca dan menulis, sedangkan di kurikulum merdeka kan banyak lebih mengekspresikan, mengeksplor kemampuan anak-anak. Nah di buku itu ada gambar tapi nggak ada tulisannya Pak, jadi kesulitan itu. Nanti saya mohon bantuannya untuk ini Pak, saya di sini jadi tentang buku kalau ada kalau bisa sih ini saya mohon untuk yang ada gambarnya juga, ada bukunya juga, karena saya merasa anak-anak kesulitan, jadi untuk mengimplementasikannya tuh lumayan kewalahan Pak. Tapi sebenarnya tidak hanya dengan buku sih, untuk di luar pun bisa. Ya intinya di proses kita menyesuaikan itu Pak kendalanya. Proses menyesuaikan dari kurikulum lama ke kurikulum baru, jadi kita adaptasi masuk ke ranah anak-anaknya itu yang lumayan harus ekstra waktu Pak. Oh ya, baik Bu. Luar biasa ya, jenengan semangat, yang penting kalau semangat. Terus tadi Kang ini ya tentang literasi. Kira-kira solusi itu apa? Tadi sudah menyinggung tentang solusi juga. Gangguan jenengan adalah kan di literasi ya tadi ya, tentang literasi yang gambar visual ke keaksaraan. Kalau solusi dari jenengan apa? Kalau solusinya? Kalau solusi saya solusinya apa Bu? Ada juga tadi hambatan yang merelasikan. Solusinya apa Bu? Kalau biasanya saya solusinya gini Pak, saya itu karena anak kecil ya Pak ya, jadi solusi saya adalah belajar sambil bermain Pak, bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Jadi dengan gambar kita sambil menulis, dengan menyanyi kita sambil menulis, jadi bisa masuk mengenal semuanya Pak. Itu yang solusi yang kalau saya terkendala pada anak-anak di kita itu seperti itu. Jadi kita sambil menyanyi itu, anak-anak sambil menulis, ada gambar anak-anak itu Pak, ada main, belajar dan bermain. Kalau yang tentang itu buku pegangan Bu gimana? Kalau buku pegangan ya itu dia lebih kompleks itu karena itu Pak kurang literasinya itu banyak berbentuk gambar. Jadi anak-anak itu mengeksplor gambar itu agar mereka belum bisa itu. Jadi harapannya nanti dari pihak sekolah ada dari Satpasnya bisa menyediakan buku yang lebih mudah untuk dipelajari anak-anak Pak. Gitu Bapak. Ada ini nggak Bu? Mungkin pandangan jenengan tentang kenapa sih kok yang sekarang malah justru di Merdeka ini yang dipikirkan itu untuk apa ya kira-kira? Menjadi anak-anak itu hambatan, tapi itu kenapa malah dimunculkan itu di kalau menurut saya ini Pak, kurikulum Merdeka itu kita lebih banyak, kalau di kurikulum kemarin kan guru yang lebih aktif. Nah di kurikulum Merdeka ini murid yang lebih aktif Pak, sesuai dengan yang ada di profil pelajar Pancasila itu Pak, aktif, kreatif, pengoyong, kegiatan, iman. Nah itu akan dicetuskan semua, jadi anak-anak itu digiring, bahasanya digiring ya Pak, anak-anak itu digiring untuk lebih aktif dan kreatif. Jadi guru di sini posisinya sebagai fasilitator, kita
memfasilitasi murid kita belajar supaya mereka lebih aktif lagi. Muridnya lebih aktif dari gurunya, muridnya lebih kreatif dari gurunya. Kalau saya melihatnya seperti itu Pak dari kurikulum Merdeka ini. Baik, sekarang kalau tadi sudah ya masalah tadi diulas sama. Sekarang rencana Ibu apa Bu? Mencapai implementasi video. Rencana saya ke depan, Masalah yang jelas Pak, yang pertama saya punya rencana untuk bagaimana anak-anak murid-murid ini bisa menjadi dirinya sendiri, bagaimana murid-murid ini bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kemudian mempunyai rasa empati yang tinggi pada temannya, rasa sosial, gotong royongnya tinggi, tidak egois, tidak aku pinter kamu ora, tapi semuanya sama. Jadi saya ingin membentuk karakter-karakter anak ini dari psikomotor maupun waktunya untuk saya giring menjadi anak-anak yang berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, kreatif itu Pak, sesuai dengan profil pelajar Pancasila Pak. Jadi harapan saya walaupun anak-anak nanti lemah di kognitif, tapi mereka mempunyai jiwa sosial yang tinggi, mempunyai karakter yang baik Pak. Jadi antara kognitif dan karakternya mereka bisa balance. Gitu Pak. Oh, luar biasa sekali di pemberitaan dari Bu Isti ini. Terus strateginya gimana? Strateginya bagaimana untuk ini ya mengimplementasikan itu? Tapi tujuannya sangat luar biasa. Ya. Kayak saya punya strategi gini Pak. Di kelas itu saya biasakan untuk berdiskusi Pak. Jadi anak-anak tidak sendiri dengan pola meja yang selalu saya rubah. Mereka selalu ada kelompoknya, selalu bersama-sama, jadi tidak hanya meja satu meja berdua, tapi selalu berkelompok gitu Pak. Jadi harapan saya bahwa mereka dalam diri mereka terbiasa, tertanam jiwa untuk kebersamaannya. Seperti itu Pak. Itu di pembelajaran. Terus tadi sudah dipaparkan ya strateginya apa, rencana gimana. Bagus mau tahu nih komitmen jenengan ya sebagai guru yang implementasikan tadi, yang rencana yang jenengan buat tadi, komitmen jenengan apa? Komitmen saya sebagai guru, saya ingin mensukseskan kurikulum Merdeka ini Pak, saya ingin mensukseskan kurikulum Merdeka ini dengan mengacu pada kurikulum Merdeka yang sudah ada, dengan profil pelajar Pancasilanya yang sangat bagus. Mudah-mudahan murid-murid saya, murid-murid kita bisa mempunyai jiwa-jiwa karakter, jiwa kebangsaan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila Pak. Itu komitmen saya Pak. Baik Bu, di akhir percakapan ini siapa yang akan Ibu libatkan atau yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan itu semua? Terus bagaimana tindak lanjut dari coaching hari ini ya? Percakapan hari ini mau kita tanya siapa? Monggo Bu. Sebelum nanti saya pamit nanti pada pertemuan. Monggo ditanya. Oke. Nanti yang saya libatkan dalam ini adalah semua Pak yang jelas, semua bangku sekolah, semua teman-teman sejawat dari pihak Tendik, semuanya murid juga, dan juga wali murid Pak. Jadi semua yang ada di sekolah serta wali murid. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas rencana yang telah disusun Ibu, terus komitmen Ibu dalam melaksanakan nanti. Hari ini Bu merasa senang, daplong belum Bu, sudah diutarakan keinginan jenengan untuk
mengimplementasikan. Alhamdulillah sudah lega Pak, nanti ini sudah Baik ya, keluar. kita bersama-sama nanti Pak terus akan mendukung kegiatan yang Bu inginkan nanti, karena ini juga merupakan tanggung jawab dari sekolah. Terima kasih Bu.